Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang diambil dari titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan ujilah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Kita membaca secara responsorial. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa poin penting dari warta jemaat kita di hari Minggu ini. Yang pertama, nama minggu yaitu Minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Nomor 3A, ibadah minggu dilayangkan 4 kali, yaitu pukul 7 WIB, ibadah bahasa Indonesia,
kemudian ibadah sekolah minggu pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, ibadah bahasa Batak, dan pukul 16.30 ibadah bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menetapkan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera pulang agar menghindari penumpukan jemaat dan tempat parkir dapat digunakan untuk jemaat di ibadah selanjutnya. Poin nomor 5, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 3 September 2022, di Bandung telah meninggal dunia Bapak Rolin Victor Silitonga, tutup usia 60 tahun 8 bulan, suami dari Ibu R. Boru Situmorang, Jalan Jatiwangi 12, nomor 2, Bandung, Sektor 12 Riau Antapani, Arcamanik, dan Patra Komala. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Terkait meninggalnya Amang Silitonga, pada hari ini, sesuai poin 3B, akan dilaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka Jalan Industri Bandung. Dan terkait itu, untuk persembahan kita di hari Minggu ini, 4 September 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria yang berwarna abu-abu, Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 lagi amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Bapak Rolin Victor Silitonga. Terkait jemaat meninggal, ada warta jemaat tambahan. Telah meninggal dunia hari ini, Minggu 4 September 2022, Ibu Betty Simatupang Boru Lumantobing, tutup usia 74 tahun 1 bulan, beralamat di Jalan Kebon Kembang nomor 36B atau di Cilengkarang 1 nomor 30 Bandung, Sektor 345 Dago, istri dari Amang T. Simatupang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan Huria juga akan melaksanakan ibadah kebaktian minggu di rumah duka yang rencananya akan dibawa ke rumah duka industri. Nomor 6, Konven Distrik. Pada hari Senin 5 September 2022 dilaksanakan Konven Distrik 18 Jabar Tengdie di HKBP Resort Cikampek. Semua pelayanan penuh, waktu akan menghadirinya. Nomor 9, Partangan Sektor. Partangan Sektor hari Jumat tanggal 9 September 2022, Sektor Cipaganti dilaksanakan pukul 18.30 dengan tuan rumah keluarga P. Sirait Boru Sidabutar bertempat di Jalan Sumedang nomor 2. Diharapkan kepada seluruh jemaat 6 Cipaganti untuk dapat menghadirinya. Nomor 10, pertemuan pelajar sidi dan orang tua, pendeta, dan pengajar. Pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 16 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertemuan pelajar sidi, orang tua pelajar sidi, pengajar sidi. Bagi calon pelajar sidi yang sudah mendaftar bersama dengan orang tuanya wajib mengikutinya. Nomor 17, ucapan selamat ulang tahun. Di daftar ada 14 jemaat yang berulang tahun. Jikalau ada yang hadir pada saat ini, kami mohon untuk bisa berdiri di tempat. Baik, jika tidak ada mungkin mengikuti di rumah atau pada kebaktian siang atau kebaktian sore. Para doa HKBP Bandung Report Banda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 29 Agustus sampai 4 September 2022. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi, Huria dan para doa mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Berita keuangan, pada minggu ini, Huria menerima Rp15.043.500, pembangunan Rp1.236.150, untuk kantor pusat Rp2.379.600, dan lain-lain Rp4.880.000.
Demikian warta jemaat kita di minggu ini, dan sekarang mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik pribadi lepas pribadi, keluarga, maupun kami Tuhan sebagai jemaat di HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dalam doa kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Tuhan dalam situasi saat ini. Biarlah Tuhan, baik Engkau mengurapi pemerintah kami dari yang pejabat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, agar mereka boleh senantiasa ya Tuhan dapat menjalankan fungsinya dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu pula kami sebagai warga negara, kiranya menjadi warga negara yang baik ya Tuhan, yang boleh mengikuti segala aturan dan arahan dari pemerintah Tuhan, dan mampukan kami sebagai warga negara ya Tuhan untuk dapat hidup dengan tentram, hidup dengan baik Tuhan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi COVID saat ini yang menurut informasi semakin melandai Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami juga tetap berjaga-jaga ya Tuhan, untuk selalu menjaga kesehatan kami Tuhan, untuk menjaga kesehatan orang-orang sekitar kami. Biarlah kami Tuhan peduli Tuhan dengan lingkungan kami, peduli dengan kesehatan kami Tuhan, agar senantiasa kami dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan, dan COVID ini Tuhan dapat segera berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, terutama keluarga Amang almarhum Silitonga dan keluarga dari Amang Teh Simatupang yang Engkau panggil inang itu tadi pagi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga ini ya Tuhan. Biarlah mereka menyerahkan semuanya itu Tuhan, untuk memohon yang penghiburan yang utama yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Beri kekuatan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan segala proses acara yang boleh akan dilangsungkan kepada kedua almarhum tersebut Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat ya Tuhan. Amang Sintua ESM Silayan, Amang H. Situmorang, Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Boru Nadeak, Inang RS Siombing Boru Pasaribu, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang Teh Sutahuruk Boru Luban Tobing, Nyonya Inang El Siombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolon, Inang S. Simbolon Boru Pasaribu, Inang Manulang Boru Tambunan, Inang Tabu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Boru Tabu Bolon, Amang A. Manulang, Inang F. Siombing Boru Siaan, Amang Situa KM Pangabean, Amang DJ Situmorang, Inang Situa Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Ratu Margareta Marbun Boru Purba, Inang R. Sidabutar Boru Manik, Inang Huta Barat Boru Siregar, Inang R. Sinaga Boru Siburian, Inang S. Sinaga Boru Napitupulu, ataupun jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini tidak kami bisa sebutkan namanya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi mereka, memberikan kesehatan terbaik kepada mereka ya Tuhan, dan agar kiranya juga Engkau menyentuh iman mereka, agar mereka senantiasa tetap hanya memohon kesembuhan hanya daripada Engkau ya Tuhan. Urapi juga keluarganya Tuhan, beri ketabahan, kekuatan untuk dalam merawat saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan, merindukan anak. Biar Tuhan mengurapi mereka ya Tuhan. Biar Tuhan boleh menghadirkan Tuhan anak buat mereka sehingga melengkapi Tuhan kebahagiaan di keluarga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga sentuh imannya agar selalu memohon kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami, Timothy Simbolon Tuhan, dalam upayanya untuk semakin lancar berkomunikasi ya Tuhan. Tuhan boleh urapi dia Tuhan, Tuhan boleh berkati dia, agar ia Tuhan dapat semakin lancar berkomunikasi ya Tuhan. Urapi juga keluarganya, orang tuanya dan kakaknya ya Tuhan, agar juga senantiasa tetap bersukacita dalam merawat anak kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, begitu pula dengan yang belum mendapatkan teman hidup. Tuhan urapi mereka, agar Tuhan boleh tempatkan mereka dalam pekerjaannya Tuhan. Dan jika yang belum menemukan pasangan hidup, Engkau boleh temukan ya Tuhan dengan pasangan hidupnya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
agar mereka boleh merasakan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk HKBP Persiapan Lembang dalam mengupayakan tempat ibadah ya Tuhan. Tuhan boleh urapi mereka, beri kesatuan hati kepada mereka ya Tuhan, antara jemaat dan para lado, agar kiranya Tuhan mereka tetap berusaha, tetap berupaya untuk mendapatkan tempat ibadah, terutama ya Tuhan, tetap memohon hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu pula dengan persiapan HKBP Sumedang, Engkau urapi Tuhan setiap rencana-rencana yang boleh terjadi di HKBP Sumedang, Engkau urapi jemaat dan para lado di HKBP Sumedang Tuhan, agar senantiasa mereka tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, tetap mengarahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, agar kiranya perkembangan HKBP Persiapan Sumedang dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah Tuhan doa yang kami sampaikan ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah minggu pada hari ini minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Mazmur, pasal 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita, demikian juga bagi jemaat yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Demikian judul yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah
Kau ketahui ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, 2 minggu yang lalu saya diundang memimpin suatu ibadah pertanyaan bona tahun Wan Gultom di Kawalayuyaan. Itu pertama saya memimpin dan bertemu dengan banyak marga Gultom di sana. Ada yang menarik dalam pertemuan kami. Aku mengenal orang tuamu. Dikenalan. Aku bingung. Kapan bapak ini mengenal orang tuaku? Bahasa Batak, nak, hutan dari bapakmu. Sian udah guarna, ini nama bapakmu. Lalu saya berpikir ketika pulang dari sana, apakah sejauh itu pengenalan dia terhadap orang tua saya? Apakah mungkin dia mengenal orang tuaku dari A sampai Z? Karena begitu seriusnya dia berbicara tentang orang tuaku. Dan tiba saatnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata saudaraku, tidak ada seorang pun yang mampu mengenal seorang itu dengan sempurna dari A sampai Z. Tidak ada itu. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai suatu kekuatan di dalam dirinya. Dia mampu menyembunyikan segala sesuatu di dalam dirinya dan mampu mengekspresikan segala yang baik dalam dirinya. Mampu menutupi. Itu manusia. Yang lain boleh kita mengenal seorang itu, dia itu orangnya ceria. Dia suka guyon, dia suka ceria. Tapi karena berbagai persoalan dalam hidupnya, dia mau menjadi orang yang murung. Itu bahkan karena pendidikan. Karena faktor pendidikan manusia itu berubah. Sehingga tidak mampu seorang pun yang mengenal kita, termasuk orang paling dekat pada kita, mengenal kita dengan sempurna. Tidak ada itu. Karena berbagai faktor tadi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor berbagai dari luar yang membuat seseorang itu, yang dulunya kita kenal dia dengan riang, seiring dengan perjalanan waktu, dia menjadi pemurung. Tidak ada. Hal ini saya bawa dalam khotbah, ternyata yang mampu mengenal kita secara menyeluruh adalah hanya Tuhan. Gak ada yang lain. Tapi Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Pengenalan Tuhan terhadap kita dengan sempurna, kenapa bisa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Itu alasannya. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan manusia itu dari debu tanah. Tidak ada alasan lain, hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan ini dengan kesempurnaan. Mengapa harus tangan di sini? Mengapa harus kaki di bawah? Mengapa harus kepala? Hanya Tuhan yang tahu. Karena hanya Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Idi maroha. Ison, coba, di mana hati? Maaf kalau ada seorang dokter di sini. Di mana hati? Kita aja nggak tahu di mana letak hati kita. Aku aja nggak tahu di mana hatiku sampai sekarang. Rohaki di dia dulu. Ibu tahu di dia rohamuna? Abang dapat tuh dulu. Di pamatangon. Ini maroha. Kalau bahasa Indonesia hati kan, gampang ini. Ada rohai. Di bahasa Batak kiri, ini roha. Itu aja kita nggak tahu. Di mana itu diletakkan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kita. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita bukan pengenalan klise. Tidak ada itu. Dia tahu betul manusia itu
Apakah manusia itu berjalan, apakah manusia duduk, apapun pikiran manusia, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita, coba saudara perhatikan Alkitab, tidak harus tengah-tengah. Ketika Tuhan mengenal kita, Dia tahu kita secara pribadi. Itu makanya dalam kita mengatakan, Adam, di manakah engkau? Ketika kita mengenal Tuhan mengenal kita, Tuhan menyebutkan nama kita. Abraham, di mana engkau? Yesaya, di mana engkau? Nama kita dipanggil Tuhan. Itu pengenalan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika Tuhan mengenal kita itu bukan setengah-tengah, tapi sempurna. Sempurna. Alkitab mengatakan itu. Ketika Adam berdosa, Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Tuhan memanggil Abraham, Abraham, pergilah. Dan murid-murid demikian juga. Tuhan mengerti apa pekerjaan manusia. Hanya manusia bergerak, Tuhan tahu. Bahkan sebelum manusia bergerak, Tuhan tahu. Dan bukan hanya dikenal, ternyata nas ini juga Tuhan menyelidiki. Ketika Tuhan menyelidiki bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Ketika Tuhan menyelidiki Adam, Adam di mana kau? Bukan untuk Tuhan ketika Tuhan menyelidiki, tapi untuk Adam. Ketika Tuhan menyelidiki kita bukan berarti Tuhan tidak mengerti tahu. Ketika Tuhan memanggil kita bukan berarti Tuhan tidak mengerti tahu. Tapi untuk kepentingan kita Tuhan menyelidiki kita. Untuk kepentingan kita itu. Apakah manusia itu bertanggung jawab atau tidak? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan seperti wayang dengan dalang. Wayang bergerak ketika digerakkan oleh dalang dari belakang. Tidak. Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia. Tapi satu saat Tuhan akan menyelidiki manusia itu. Diselidiki. Apa yang engkau lakukan? Dan karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, maka manusia itu ingin sama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia itu ingin sama dengan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Itu makanya kita tidak mengenal nasib. Kita tidak mengenal takdir. Karena bebas disuruh Tuhan. Terserah kamu. Tapi satu saat engkau akan saya selidiki. Saya selidiki. Tuhan mengenal kita, Tuhan menyelidiki kita. Sehingga pengenalan Tuhan kepada kita ini sempurna. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik ketika aku duduk, ketika aku berjalan, bahkan dari jauh engkau mengetahui aku. Seluruh totalitas hidup kita diketahui oleh Tuhan. Yang mau saya katakan, hanya Tuhan yang sempurna mengenal kita. Tuhan jauh lebih mengenal saya. Tuhan jauh lebih mengenal saudara daripada saudara sendiri mengenal siapa dirimu. Suami istri juga belum tentu saling kenal itu. Suami istri. Kalau suami istri sudah betul-betul saling mengenal, tidak akan ada keributan. Anak terhadap orang tua juga tidak dapat dikenal itu. Bahkan banyak anak yang merasa sungguh bahagia ketika orang tua tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Hanya dia merasa bangga. Tapi ingat saudaraku, Tuhan mengetahui semuanya itu. Dari belakang, dari depan, dari atas engkau ada. Tanganmu di atasku. Kita boleh bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tema minggu ini mengatakan semuanya nyata di hadapan Tuhan.
Tidak ada yang disembunyikan. Tidak asa. Bukankah ketika Raja Daud dengan berbagai cara, karena Mazmur ini pengalaman Raja Daud, bagaimana dia mengenal Tuhan itu, menyuruh Uria maju ke medan perang seperti seorang perkasa, dan Uria meninggal. Orang melihat seperti teman-teman mengatakan bahwa Daud sungguh luar biasa ketika mengambil Batseba menjadi istrinya. Ternyata tidak, saudaraku. Orang melihat itu, Daud itu sungguh luar biasa. Ketika Uria meninggal, maka Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Nampaknya sungguh luar biasa dia menyembunyikan politiknya, menyembunyikan siasatnya. Tidak ada yang tahu dia seorang raja. Dia sembunyikan semua tingkah lakunya. Tapi datang Nabi Nathan. Raja Daud, sini kau. Ada seorang yang kaya, mempunyai banyak ternak. Ada tetangganya yang miskin, mempunyai seekor ternak. Datanglah keluarga orang kaya ini dari daerah lain. Apa yang terjadi? Maka orang kaya mengambil ternak lembu orang miskin, menyembelihnya, menghidangkannya bagi tamunya. Bagaimana pendapatmu? Marah Raja Daud. Dia harus dibunuh. Dia telah berhutang. Dia telah membuat siasat yang tidak baik. Oh, bukankah engkau demikian? Yang telah menyuruh Uria berperang sehingga engkau mengambil Batseba menjadi istrimu. Pada saat itu Raja Daud menangis. Dia sendiri yang mengaku dosanya karena di hadapan Allah nyata semuanya. Dia sendiri yang menangis. Saudara baca nanti 2 Samuel pasal 12. Dia sendiri yang menangis kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu tidak dapat dibohongi. Tidak ada yang tersembunyi. Bukankah demikian yang terjadi di negara kita? Sang jenderal, dia pintar sekali menyembunyikan. Sesama jenderal bersembunyi. Semua mereka membuat taktik. Ada yang menangis. Pertama-tama dikatakan di jalan ini, pertama-tama dikatakan di Magelang yang terakhir. Dengan berbagai cara mereka menyembunyikan. Untung Pak Presiden mengatakan bongkar sampai dapat. Kita berdoa dia. Sungguh luar biasa dramatis mereka menyembunyikan segala sesuatu. Padahal dia itu orang Kristen. Dia lupa ada Tuhan. Disembunyikan dengan baik. Sampai sekarang kita mendengar beritanya sangat susah. Begitu indah mereka menyembunyikan. Supaya tidak ada yang tahu. Saudaraku, ternyata tidak bisa. Manusia juga tidak bisa dibodohi. Apalagi Tuhan. Manusia, kita masyarakat Indonesia tidak boleh, tidak ada dibodohi. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimanapun caranya menyembunyikan itu. Dengan berbagai cara disembunyikan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Semuanya nyata. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Saya katakan manusia saja yang sama yang diciptakan Tuhan tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Sebab kebenaran dari Tuhan pasti terungkap. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita mempunyai privasi tersendiri. Password tersendiri. Nomor PIN tersendiri. Semuanya rahasia bagi kita. Sungguh banyak rahasia-rahasia dalam hidup kita ini. Ini aku kalak batak masih sakui sahid nabiru hitaun. Semua rahasia anak terhadap suami, orang tua, ibu, rahasia kita pribadi, tapi saudaraku semua privasi kita yang pasti
bagi Tuhan semuanya nyata. Semuanya nyata. Tidak ada yang dapat disembunyikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu melalui nas ini dikatakan semuanya nyata di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadiratnya. Berserah diri ke hadiratnya. Berserah diri. Sampaikan semua persoalan hidupmu kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan seperti Raja Daud yang minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan seluruh jawabannya. Sehingga nas ini dikatakan pada ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya apa? Penyerahan diri terhadap kemahatauan Tuhan membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sehingga setiap privasi yang kita sembunyikan, yang bersifat pribadi, yang orang lain tidak tahu, yang kita anggap itu rahasia. Bagi Tuhan, semuanya terbuka. Bahkan dalam renungan khotbah saya katakan, rambut di kepala kita Tuhan tahu. Rambut Tuhan tahu. Artinya apa? Hanya penyerahan diri secara totalitas kepada kuat kuasa Tuhan, maka kita ini dapat menikmati hidup ini bersama Tuhan. Penyerahan diri. Karena Tuhan semua tahu. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Jika sesama manusia mengatakan aku mengenal engkau, jika sesama manusia dapat bersandiwara menyembunyikan segala sesuatu, jika sesama kita ada selalu privasi, tapi ingatlah saudaraku, pada Tuhan semuanya disingkapkan. Demikian juga untuk selanjutnya. Jika dalam hidup ini kita mampu menutupi segala kekurangan kita, segala dosa kita, ada pengadilan terakhir. Di sana akan disingkapkan semuanya. Apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu sebelum sampai kepada peradilan yang terakhir, mari mulai saat ini terbukalah kepada Tuhan, terbukalah bagi keluargamu, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami semakin dimengerti bahwa semuanya nyata di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Kiranya mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu ini. Sebab Tuhan mengenal kami. Baik kami duduk, baik berdiri, bahkan pikiran kami Tuhan tahu. Karena Tuhan yang menciptakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami. Dan ketika kami menjauh dari Tuhan, selidiki kami Tuhan. Agar kami kembali ke jalan kebenaran-Mu. Supaya tidak semakin jauh dari hadapan-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus, jikapun dalam hidup ini kami nampaknya mampu bersandiwara, ada privasi yang kami sembunyikan, semuanya nyata di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami, agar senantiasa kami berserah diri kepada-Mu. Karena sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami ini. Jika teman kami, keluarga kami, sesama kami, dapat kami bodohi. Tapi di hadapan-Mu Tuhan, semuanya nyata. Sehingga ketika kami telah mengenal firman-Mu ini, mendengar bersahabat dengan firman-Mu, kami akan menjauhkan segala bentuk kebohongan kami. Kami akan terbuka kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon kasih-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sungguh luar biasa pengenalan Tuhan kepada kami, jauh melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami, agar melalui sapaan firman-Mu ini, jemaat Tuhan semakin mengenal panggilan kami semasa kami hidup dalam dunia ini. Karena satu saat nanti kami akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa
hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu ada jemaat Tuhan yang berduka, yang saat ini menangis atas perpisahan bersama orang tua yang mereka kasihi dan cintai. Bapa dalam Yesus Kristus, hiburkan jemaat-Mu, karena Engkau adalah penghibur yang agung dan setia. Jikapun gereja-Mu mengadakan kebaktian hari ini, pakailah gereja-Mu, para pelayan-Mu, menjadi saluran berkat untuk menghibur jemaat-Mu yang berduka. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, tumpangkan tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus, sehingga sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanku serta penebusku, aku milik-Mu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.